Oke guys, kita kembali lagi ya kepada bersama tim Semprong ini ya. Tim Semprong dari Mas Bima, Mas Majid sama Mas Arif ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Mas semua ini yang udah meluangkan waktu ya untuk berdiskusi. Biasanya diskusi ya, bukan vlog atau gimana ya, mungkin terkenalnya vlog, tapi kita kan sebagai bukan mahasiswa mas, pelajar aja, mungkin namanya diskusi aja ya. Mungkin yang pertama, gimana kabarnya Mas Bima? Alhamdulillah baik mas. Mas Wisnu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik mas. Ya cuaca dingin tapi tetap stay sini ya. Lanjut mas, gimana kabarnya ini? Lama yang kita nggak ketemu ya. Sekarang ngopi bareng. Ya mungkin biasanya ngopi bareng sama Mas Bima ya. Mungkin Mas Arif juga. Mas Arif gimana kabarnya ini? Baik mas. Kerja aja. Alhamdulillah lancar. Berarti Indomaret sekarang semakin masjid ya. Wajib. Alhamdulillah. Oke teman-teman, mungkin kita pada malam hari ini ya, atau kesempatan pada hari ini kita akan belajar atau diskusi terkait risk management. Mungkin risk management itu apa? Risk management ini adalah suatu ketidakpastian atau ancaman kepada perusahaan. Contohnya antara penilaian resikonya, pengembangan strateginya, termasuk dengan mengolah atau mitigasi risiko. Jadi itu sebatas pengertian dari risk management. Untuk selanjutnya tema pada hari ini atau kesempatan hari ini kita akan membahas tentang risk management suatu perusahaan yaitu perusahaan di Amerika Serikat yang bertempatan di Delaware ya, Amerika Serikat. Mungkin saya sendiri juga belum pernah ke sono, tapi hampir mau ke sono. Saat itu udah mau ngurusin paspor, paspor dan lain-lainnya, tapi pagi-pagi saya dibangunin istri saya ya. Jadi nggak jadi ke sono. Intinya mimpi gitu ya. Jadi saat mimpi Dari mimpi itu bisa jadi kenyataan. amin ya, semoga semoga nanti bisa pergi ke Amerika Serikat. Mungkin teman-teman juga bisa pergi ke sana ya, main atau lihat-lihat bintang film di sana ya. Terkait ini untuk Discovery Healthy ya. Discovery Healthy itu perusahaan yang Amerika Serikat tadi. Menurut ibu, mungkin pengetahuan dari Mas Bima nih terkait sekarang kan medsos banyak mas, dari TikTok, dari Instagram dan sebagainya ya, itu udah sangat update terkait masalah-masalah yang terjadi di luar negeri. Jadi contohnya ya itu masalah risk management dari Discovery Healthy Group. Mungkin Mas Bima bisa jelasin dulu nih terkait Discovery Healthy Group itu apa? Jadi setahu saya sih Discovery Healthy Group itu biasa disebut DHG ya, adalah perusahaan asuransi kesehatan swasta berkantor pusat di Dover, Delaware, dengan kantor di sekitar bagian timur Amerika Serikat. Perusahaan telah berbisnis selama lebih dari 60 tahun. Saat ini mengasuransikan lebih dari 157 juta orang dan telah melaporkan pendapatannya lebih dari 10 miliar dolar. Sebagian besar pendapatan mereka dihabiskan untuk klaim dan biaya pengobatan, dan sisanya dihabiskan untuk meningkatkan teknologi dan layanan pelanggan. Ya, dari saya itu aja sih. Oh ya, oke. Jadi tadi pada intinya ya, Discovery Healthy Group ini adalah perusahaan asuransi kesehatan yang berjalan atau beroperasi di Amerika Serikat. Mungkin itu udah selevel seperti Siloam ya mas di sini ya. Mungkin di sekarang ada lagi itu namanya Omnia, itu udah selevel itu, tapi mungkin secara standar kualitas atau pelayanannya di Amerika sendiri itu lebih bagus, sedangkan di dalam negeri mungkin secara alat di Indonesia juga nggak kalah, alat atau penanganan, apalagi dengan penanganan pelayan dari
Indo dalam negeri ya, manpower dalam negeri itu luar biasa. Apalagi ditambah sama dokter-dokter yang sekarang udah banyak nih yang di Roma, di Omni itu udah banyak dari dokter dari luar negeri juga. Jadi belajar juga dari dokter yang dari negeri ya. Oke, jadi pada intinya kan Discovery adalah perusahaan kesehatan. Selain itu, jadi di risk management Discovery Healthy ini itu ada proses IRM, risk management ya, risk management ya Mas Bima. Enterprise risk management. Oh, enterprise risk management. Oke, mungkin bahasa Inggris saya agak ini ya kurang karena nggak jadi Amerika tadi ya. Iya. Jadi mungkin dari IRM, singkatannya IRM aja Mas. Iya. Saya kan agak sulit bahasa Inggrisnya, mantap gitu kan. Jadi untuk teman-teman untuk enterprise ya. Enterprise. Oh iya, enterprise risk management ini memiliki proses atau proses IRM dari risk management Discovery Healthy ini. Mungkin ini Mas Majid nih ya, yang luar biasa, maksudnya sering mendapat informasi dari wanita gitu ya. Pastinya banyak. Iya, apalagi sekarang kayaknya lagi pendekatan sama akademi kebidanan ya. Mungkin mendapat informasi juga terkait Discovery Healthy Group yang terjadi di Amerika Serikat. Itu ada proses IRM-nya Mas tadi. Apa ya bahasa Inggrisnya saya udah ini IRM aja lah ya. Mungkin bisa jelasin Mas untuk proses IRM itu seperti apa? Baik, mungkin gini ya Mas. Dalam ini disclaimer ini yang ini ya. Ya. Jadi proses IRM tersebut itu fungsinya dimulai pada tahun 2008. Iya. Nah, sejak itu organisasi tersebut itu percaya bahwa proses IRM mereka secara bertahap mendapatkan penerimaan yang lebih besar Ya. di semua tingkat organisasi. Jadi seperti itu. Jadi itu ya, jadi intinya kan proses itu dimulai dari 2008 lah, bahwa mendapat penerimaan lebih besar dari tingkatan organisasi. Jadi dari organisasi itu kita evaluasinya lebih prosesnya, proses IRM itu adalah tingkatan organisasi yang atau gimana ya, penilaiannya yang tinggi. Intinya gitu untuk proses IRM tersebut ya. Jadi dinaikkan kalau misalkan di perusahaan ya, mungkin teman-teman kan juga di perusahaan, jadi mungkin kalau misalkan ada masalah kita harus lapor ke atasan kita. Iya. Teman-teman itu berarti tingkatan organisasi atau pimpinan yang lebih tinggi. Terus ini terkait, saya masih penasaran satu lagi Mas Majid. Apa itu? Oh itu tentang tadi pertanyaan dari teman-teman kita yang tentang pembelajaran tentang risk management. Oh jadi tadi teman-teman bertanya tentang terkait peran proses apa saja yang dalam proses IRM. Jadi peran apa saja yang terjadi dalam proses IRM tersebut? Mungkin itu bisa itu, karena kan Mas Majid paham tadi terkait proses IRM-nya, jadi perannya apa aja gitu sekarang? Untuk peran ya, kalau untuk peran IRM, setahu saya gini Mas ya. Peran yang pertama itu peran pesertanya adalah tata kelola resiko, pengawasan resiko, terus infrastruktur, resiko manajemen, resiko dan pemilikannya. Oh iya ya. Oke berarti intinya itu peran peserta atau dari proses IRM tersebut terdapat empat peran ya, dari tata kelola resiko tadi ya, tata kelola resiko sampai dengan kepemilikan. Iya. Jadi IRM itu juga tata kelola resiko dari perusahaan Discovery itu seperti apa, itu juga masuk dalam proses atau peran dari IRM. Jadi kepemilikannya juga berarti di trace
terus itu ditelusuri bagaimana kepentingannya ini. Nah itu kan, nah, mungkin itu mantap ini Mas Majid. Next ini luar biasa terkait pengetahuan tentang proses IRM nih. Saya aja mungkin update ini terkait proses IRM, jadi mungkin udah ada gambaran. Banyak lagi sih Mas yang lebih menarik di IRM itu prosesnya. Oke ya. Nanti kita lanjut lagi di pembahasan selanjutnya lah. Oke siap. Sebenarnya dari jawaban itu udah cukup singkat Mas. Jadi mungkin teman-teman nanti yang melihat ini ya, atau udah melihat video terkait tentang risk management discovery health ini udah paham. Jadi ringkas banget dari penjelasan dari Mas Majid tadi, gitu kan. Terus untuk ini lagi nih, apa lagi nih? Saya juga ini terkait discovery healthy dalam proses IRM itu langkah proses IRM-nya itu seperti apa ya? Mungkin Mas Majid tadi ya. Arif mungkin nih kalau untuk itu lebih berpengalaman. Oh iya Mas Arif kan langkah-langkah kerja atau langkah-langkah ini kan paham. Jadi ini mungkin langkah-langkah proses IRM juga paham ya, dari update-nya di sosial media ya. Gitu. Yang paling senior sih Mas Arif ya. Oh iya ya, Paling senior. Oke. Ya. Jadi gini Mas. Ya, gimana Mas Arif? Mas Wisnu, Mas Bima, Mas Madi. Langkah-langkahnya yang pertama itu identifikasi resiko. Discovery Health Group memiliki proses manajemen resiko perusahaan yang komprehensif dan cukup matang. Itu yang pertama. Yang kedua, mengevaluasi resiko. Dalam beberapa perusahaan baik Discovery Health Group atau perusahaan-perusahaan yang lain itu menggunakan lebih banyak data analitis untuk memantau resiko utama yang mereka hadapi, dan beberapa perusahaan menggunakan analitis yang lebih berkualitatif dan dalam pendekatan mereka. Yang kedua, yang ketiga, menanggapi suatu resiko tersebut. Setiap perusahaan telah mengambil jalan yang sedikit berbeda-beda dalam menyelesaikan atau pengembangan indikator IRM tersebut. Yang keempat, desain dan uji mitigasi resiko. Desain udah menguji itu langkah apa yang kita mau tekankan untuk memecahkan masalah tersebut, Mas. Iya. Yang kedua, memantau itu apakah hasilnya baik, atau malah merugikan Discovery dalam grup tersebut sendiri. Yang ketiga, yang kelima, yakinkan jika itu benar-benar bisa berpengaruh positif dalam Discovery Health Group. Yang berikutnya, tingkatkan jika ada kekurangan dalam penyelesaian tersebut, kita tingkatkan lagi untuk menyelesaikan permasalahan IRM dari Discovery Health. Dan yang terakhir itu laporkan bisa ke atasan atau ke tim yang bersangkutan itu agar menindaklanjuti apa yang kita udah survei lah gitu. Maksudnya harus ada bentuk laporan. Iya, pasti ada bentuk laporan. Jadi yang paling utama kita harus melaporkan terkait identifikasi resiko sebenarnya. Identifikasi resiko, dari identifikasi resiko itu jadi bentuk sebuah laporan. Laporan intinya gitu ya Mas. Iya. Jadi gitu, jadi teman-teman udah paham ya terkait itu ya. Udah paham. Mungkin nanti di risk management juga banyak terkait belajar mengidentifikasi resiko dan bagaimana muncul laporan sebuah risk management. Jadi teman-teman mungkin ini Mas Arif Ya. saya masih kebayang tadi mau jalan ke sini kebayang terkait dengan pelaporan dari indikator risiko utama apa saja yang risiko muncul di Discovery Health atau Discovery Health Group. Jadi gini,
Sejak dimulainya perangkat kerja IRM di Discovery Health Group tersebut, terutama berfokus pada pengembangan pelaporan risiko tingkat 1 M4. Jadi pelaporan yang pertama itu mas, pelaporan tentang risiko yang muncul dan KRI terkait serta strategi mengatasi risiko tersebut mas. Ya. Seperti itu. Oke, jadi singkatnya itu strategi mitigasi risiko tertinggal pada saat proses PN atau masuk dalam kerangka kerja Iya. pengetahuannya ini pada update. Saya jujur jarang kalau main sosial media, jadi mungkin baca-bacanya kalau dulu kan dari koran ya teman-teman, tapi sekarang kan koran udah nggak ada, jadi kita mungkin sosial media seperti TikTok, Instagram gitu kan ada update. Mudah banget sih sekarang. Oh iya. Nah, apalagi sekarang kita udah zamannya modern pasti tentang media sosial semua. Nah, jadi ini untuk kesimpulan dari Discovery Health ini terkait risk management itu mungkin Mas Bima bisa jelaskan dari kesimpulan teman-teman tadi ya, mungkin bisa jelaskan terkait kesimpulan dari risk management Discovery Health. Mungkin dari Mas Bima tadi sudah jelasin terkait Discovery ya di grup itu seperti apa, Mas Majid proses IRM-nya, langkah-langkahnya, Mas Arif identifikasi dan laporannya seperti apa. Mungkin Mas Bima nih, Mas Bima kan masih fresh, jadi kesimpulannya apa ini biar yang menonton video ini jadi termotivasi untuk lebih belajar tentang risk management. Nah, kita kan udah belajar tentang Discovery Health Group yang di Amerika Serikat. Mungkin ada banyak lagi risk management yang terjadi. Mungkin contohnya di dalam negeri, perusahaan-perusahaan juga terjadi risk management. Mungkin Mas Bima bisa dijelaskan? Ya, saya di sini paling hanya menjelaskan ulang saja. Mungkin yang nonton juga lebih mengetahui dari saya, dari saya. Jadi setiap perusahaan telah mengambil jalan yang sedikit berbeda dalam pengembangan indikator risiko utama, menyesuaikan pendekatan agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing organisasi. Jadi organisasi kan kemampuannya beda-beda ya. Iya. Jadi dia punya prioritas tersendiri lah untuk perusahaannya dalam mengambil jalan terhadap pengembangan indikator resikonya. Oke, siap. Jadi setiap perusahaan itu telah mengambil jalan ya sedikit berbeda dari pengembangan indikator risiko. Yang pertama tadi yang dijelaskan sama Mas Ari dari indikatornya seperti apa, ada banyak prosesnya seperti apa, dan pendekatannya seperti apa kan jelas dijelaskan tadi. Mungkin teman-teman bisa belajar lagi tentang risk management itu pada perusahaan di dalam negeri ya. Lebih banyak terkait problemnya mungkin lebih bisa dimengerti atau bagaimana ya. Karena kan di Amerika Serikat mungkin kita sebatas dari media sosial saja. Kalau dari dalam negeri sendiri kan bisa ngamati ya, apalagi di perusahaan dekat kita kerja itu ya perusahaan itu menjadi risk management itu yang harus dilakukan seperti apa, dari identifikasi resikonya sampai dengan laporannya seperti itu. Saya sharing aja sedikit sharing terkait risk management pernah terjadi di kompetitor saya kerja ya, terjadi risk management itu sangat luar biasa ya, luar biasa. Jadi bisa merugikan dari customer, bisa merugikan dari supplier, apalagi perusahaan yang cukup besar, apalagi lantainya atau jalan banyak gitu. Jadi satu goyang, yang lain akan goyang. Sebelumnya diminum dulu Mas, minum dulu. Terima kasih. Aduh, sorry nih Mas, apa adanya ini. Ya, Sorry. Bisa lebih dari itu. Mantap. Terima kasih. Nice ya, terima kasih ya atas pengetahuannya dan
mungkin udah hadir di acara diskusi ya, diskusi terkait masalah risk management yang terjadi di sekolah ini. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan tentang diskusi tentang resiko manajemen. Saya harapannya sih saya masih ingin mendalami tentang risk management seperti apa. Dan secepatnya itu kita bisa kumpul lagi kayak gini. Iya, betul Mas. Nanti kita nyari-nyari tentang problem risk management kita bahas di sini. Biar teman-teman di sini nanti bisa paham atau memahami cara identifikasi resiko. Mungkin sangat luar biasa dari teman-teman ini. Mungkin kita tutup ya diskusi kita. Nah, ini untuk tentang manajemen resiko ya. Iya. Resiko di perusahaan Discovery Healthy Group di Amerika. Nah, mungkin terima kasih nih Mas Bima, Mas Majid, Mas Arif telah hadir ya, menyempatkan waktu luangnya untuk sharing informasi terkait manajemen ya. Nanti semuanya bisa bermanfaat nonton video ini. Mungkin terima kasih atas waktunya Mas Bima. Mungkin di lain waktu kita bertemu lagi ya, kita kumpul lagi tentang pembahasan mungkin itu. Terima kasih Mas Bima, Mas Majid, terima kasih Mas Arif, terima kasih. Sebelumnya mungkin kita akhiri dulu untuk diskusi kita ini. Semoga di lain kesempatan kita dapat bertemu lagi. Mungkin sekian ya teman-teman. Kita jumpa dulu ya. Nanti ketemu lagi di lain waktu. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih.